Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 57 Istana Roh Spasial. Murong Yixuan dan Feng Qingge adalah orang yang terhubung melalui hati, sementara Feng Jiu hanyalah orang asing. Hal-hal yang ingin dia lakukan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun pria ini adalah seseorang yang sangat dipercayai Feng Qingge, dia tetap tidak akan memberitahunya situasi sebenarnya di hadapannya sekarang. Selalu lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Dan Murong Yixuan kehilangan kata-kata saat melihat kedua sosok itu pergi. Adik. Pria itu mengatakan dia adalah adik perempuannya. Jadi itu bukan Qingge. Hatinya tiba-tiba terasa hampa tak berujung. Ia tiba-tiba kecewa, namun di saat yang sama agak senang. Mungkin, itu semua hanya imajinasinya yang liar. Lagi pula, kecurigaannya terlalu tidak masuk akal. Jika kecurigaannya benar, bukankah itu berarti Qingge yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang adalah seorang penipu? Meskipun hatinya curiga bahwa dia tidak nyata, tetapi bagaimana mungkin bahkan ayah dan kakeknya tidak akan mengenalinya jika memang begitu? Mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Di sisi lain, Guan Xilin dan Feng Jiu berkeliling untuk melihat beberapa rumah dengan halaman, dan akhirnya mereka menemukan satu rumah yang tenang dan sunyi yang mereka sukai. Meskipun lokasinya agak terpencil dan tidak terlihat, tetapi ketenangan dan kedamaian menarik perhatian mereka dan lingkungan sekitarnya cukup menyenangkan. Hari itu juga, mereka berdua pergi membeli beberapa keperluan sehari-hari dan mereka pun langsung pindah ke tempat itu. Setelah menjelaskannya sedikit kepada Guan Xilin, dia melanjutkan untuk menjalankan kultivasi pintu tertutup dan menyendiri. Selama 3 hari berturut-turut, pintu yang tertutup rapat itu tidak terbuka satu kali pun. Saat berada di halaman, Guan Xilin berjaga selama 3 hari sambil berlatih menggunakan pedang dengan tangan kirinya. Dia dikaruniai bakat yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Dari yang awalnya canggung hingga sekarang menunjukkan kecakapan, meskipun tidak sehebat saat menggunakannya dengan tangan kanan, dia semakin kuat dalam hal itu. Di dalam kamar, duduk dalam posisi lotus di atas tempat tidur, kedua tangan Feng Jiu diletakkan di atas lututnya di setiap sisi, energi mistis berwarna merah terlihat oleh mata berputar-putar di sekujur tubuhnya. Energi mistis itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir dapat dikatakan bahwa energi mistis itu mengalir deras ke lautan Qi di antara alisnya, untuk berkumpul menjadi massa. Sebagai seorang kultivator amatir, untuk maju ke tahap prajurit, akan memerlukan waktu beberapa tahun sebelum seorang kultivator mampu memasuki level mistik awal seorang prajurit. Ambil contoh Feng Qingge yang asli, kekuatan kultivasinya hanya berada pada tingkat kedua tahap prajurit, sedangkan saat ini, Feng Jiu baru menggunakan waktu 3 hari dan dia telah memiliki beberapa pencapaian kecil dengan laut Qi-nya, dan dia telah memasuki tingkat awal tahap mistik, yang telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Perlu diketahui bahwa seorang prajurit dalam tahap mistis sudah dianggap cukup ulung dan memiliki kekuatan yang signifikan. Seperti pria Parubaya dalam tahap prajurit yang sebelumnya ditemuinya di hutan 9 jebakan, kekuatan semacam itu sudah dapat dianggap sebagai salah satu pilar kekuatan dalam klan keluarga. Terlebih lagi, lawan itu hanya berada di tingkat pertengahan tahap prajurit mistis. Dalam perjumpaan itu, prajurit mistik tingkat menengah sama sekali bukan tandingannya dan tidak perlu dibandingkan dengan Feng Jiu saat ini setelah dia berhasil mengolah laut Qi-nya, dan berhasil memasuki tingkat kedua dari tahap prajurit mistik. Ketika dia menghembuskan nafasnya pelan dan membuka matanya, dari dalam pikirannya, terdengar suara kecil burung phoenix api yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Wanita bodoh, penghalang di dalam ruang ini telah dihancurkan olehku yang terhormat. Cepat masuk untuk melihatnya. Sedikit keterkejutan terlihat di matanya dan dia segera tersadar dan masuk ke dalam cincin spasial. Saat dia masuk ke sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini. Apa yang kau katakan? Sudah kubilang, diriku yang terhormat ini sangat kuat, bukan? Penghalang batas yang tidak dapat diatasi oleh lelaki tua itu telah kuhancurkan. Burung phoenix api kecil memandang Feng Jiu dengan bangga dan melanjutkan berkata, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang telah kau miliki, tetapi kau bahkan mampu memperoleh dimensi spasial yang jarang kau temui seperti ini. Berkultivasi di sini selama sehari sama saja dengan berkultivasi di luar selama 3 hari. Mendengar itu, Feng Jiu juga merasa sangat tidak percaya karena saat dia memasuki ruangan itu, dia langsung merasa bahwa setelah penghalang batas itu hancur, energi roh di sini menjadi sangat tebal dan padat.